Aduh, udah dimulai. Dia punya handphone deh. Ayo duduk kan. Pelan-pelan aja Bu. Terus saya dari kayak ibu. Cepetan, sini. Hal yang bukan merupakan alasan mengapa virus dapat dianggap sebagai makhluk hidup, yaitu hal yang bukan merupakan alasan dapat mereproduksi diri, dapat dikristalkan, kapsidnya terdiri dari protein, kemudian terdiri dari DNA, dapat hidup hanya pada sel hidup. Ini ya, kapsidnya terdiri dari protein ya. Dia kapsid terdiri dari apa dia? Hah? Ih, mana emah? Ini orang yang belajar IU. Mana virus? Ini apa teh virus? Virus teh bentuknya gimana lagi ya? Kapsid. Ya kan kapsid terdiri dari protein. Benar? Nah. Cuma alasan kenapa virus bukan disebut makhluk hidup, bukan kapsid mengandung protein. Hal yang bukan merupakan alasan mengapa virus dianggap sebagai makhluk hidup. Iya. Berarti semua ini makhluk hidupnya. Dapat dikristalkannya. Kan virus emang. Duplikasi diri iya bisa. Ya udah, kumaha ibu udah percaya abi mah. Gehel. Tahu Mana? gitu. Ciri-ciri bakteri, aing virus di mana dia ciri-ciri ya? Open lagi, ini sejarah. Tunggu virus. Tuh, enggak bakteri itu mah. Bakteri ini mah. Hati-hati ya Bu, itu ada esai 5 biji kayak kemarin. Kata siapa? Emang ada tuh pasti 45 begitu, pasti ada esainya 5. Kapsid virus terdiri atas protein. Iya. Virus terdiri dari bahan genetik atau protein pelindung sebagai kapsid. Oh iya. Alasannya bukan virus menjadi makhluk hidup, bukan alasan kapsid mengandung protein. Bukan. Hal yang bukan merupakan alasan mengapa virus dianggap sebagai makhluk hidup. Tetapnya dapat dikristalkannya. Hal yang bukan merupakan alasan mengapa virus dapat dianggap sebagai makhluk hidup, yaitu karena virus tidak menggunakan ciri makhluk hidup, maka dia mereka virus itu memakan diri. Karena virus tidak menunjukkan ciri maka virus dianggap bukan makhluk hidup. Dia bukan makhluk hidup, berarti dapat hidup ini ya. Hal yang bukan merupakan alasan kenapa virus tuh dianggap sebagai makhluk hidup, dapat hidup dalam sel hidup ya. Aduh, bisa screenshot kayak lama. Peristiwa blooming algae atau ledakan populasi alga berwarna kemerahan dapat mematikan ikan-ikan dalam mencari perairan. Peristiwa tersebut bisa terjadi pada Drosophila yang termasuk ke dalam divisi apa dia? Warna merah berarti. Hah? Warna merah. Divisi alga merah ya? Hah? Alga merah. Apa namanya alga merah? Alga merah. Udah sarapan belum Bu? Dia mana? Aing teker iyo, dia lagi iyo. Alga merah. Alga merah namanya apa? Divisi teh apa? Peristiwa blooming algae atau ledakan populasi alga berwarna kemerahan dapat mematikan ikan-ikan dan mencemari perairan. Peristiwa tersebut biasanya terjadi pada Dinoflagellata yang termasuk ke dalam divisi populasi alga nih. Dalam meningkatkan populasi karena perubahan kondisi kecilin. Kecil begitu gehel. Tidak ada pengalaman namun parah. Ledakan memberikan dampak negatif. Ini dia. Agar ledakan prosesnya terkait dengan organisme kebaikan alga. Merupakan tumbuhan alga apa ya? Oh ini dikarenakan konsumsi genus dan ini memberikan divisi teh apa kata lainnya? Tung makan atau cari nama lain divisi teh apa?
Nah ini nih gehel ayo bayangannya ada gehel. Mengapa berbagai aduh divisi naon deh ininya. Divisi teh film. Euglena teh apa ya? Divisi. Iya divisi teh film teh ya. Tingkatan taksona meskipun beberapa kelas. Karena kada mungkin alga mana alga? Ciri-ciri ya. Yang paling besar gitu. Mana alga merah? Ledakan alga. Mirip jamur. Lewat ini mah, nggak tahu yang ini mah. Mengapa virus HIV dapat menyebabkan kematian secara perlahan-lahan? Virus HIV dapat masuk ke sistem peredaran darah menyerang orang tertentu, memakan seluruh tubuh manusia sehingga tidak daya tahan tubuh menurun. Virus HIV merusak sistem kekebalan tubuh sehingga tubuh tidak dapat mengalami bakteri yang lain. Virus HIV menyerang sistem pernafasan sehingga Virus HIV menyerang manusia sehingga menyebabkan kelumpuhan Virus HIV merusak sistem kekebalan tubuh sehingga tubuh tidak dapat mengatasi virus dan bakteri lain yang masuk. Ya. Atau ini, virus HIV memakan sel-sel tubuh manusia enggak? Enggak, dia gak makan. Dia menipu sel aslinya. Ya, berarti ini ya. Nah ini, berdasarkan gambarnya fungsi yang ditunjukkan oleh nomor 1. Ini teh apa? Saya mana tahu itu. Ini apa? Tahu. Ini teh si itu protista, ini mah gambarnya. Bukan bakteri. Bukan, ini mah ini. Mana gambar? Kalau nggak salah teh protista, cari iyo. Nih, definisi alga api teh yang warna merah nih. Pyrophyta gitu. Tunggu itu nanti balik, lipat situ lipat. Ini teh ini gambar apa ya ini ya? Ini. Ini apa ini? Divi alga keemasan, bukan? Saking banyak ya sampai kita saya liur sekarang teh. Ini teh gambar apa ya? Ini apa? Ciliata ya? Ciliatanya. Flagellata juga sama, protistanya. Browsing protistanya. Gambar protista beserta fungsinya. Nah, ini dia. Benar ya? Nggak tahu itu. Kingdom protista. Kenapa nggak diklik gambarnya yang tadi yang ada gambarnya sama persis? Kan DP itu kan iyo. Nah ini nih. Ini. Baru klik linknya. Tidak ada. Gambar satu itu yang mana? Oh yang itu yang di atasnya. Dia kan tabu balik begini. Berarti gambar satu itu apa? Ini bisa digedein nggak? Enggak. Mana butuh lagi. Yang mana itu dia yang gambar satu? Yang ininya ya? Yang ininya ya? Ya, apa itu namanya? Vakuola kontraktil. Fungsi vakuola kontraktil. Ya? Ingat amok. Protista. Oh, ini udah. Fungsi
Fungsi vakuola kontraktif pada protista. Mengatur pembuangan sisa-sisa metabolisme dan respirasi, mencegah makanan bertanggung jawab dalam proses. Respirasi adalah proses ini melakukan jalan pemecahan yang tinggi digunakan proses oksidasi sebagai menyimpannya di kimia mencerna makanan. Gambar struktur protista. Protista. Vakuola kontraktif, Palisade, vakuola kontraktif. Fungsi vakuola kontraktif pada protista. Mengatur makanan berbentuk cairan dan memompa cairan ini berarti tumbuhan tebu di nama ilmiah Sacucum gelaga diberi nama Sacucum ya. Dia menunjukkan bahwa tanaman dan gelaga termasuk tebu dan gelaga. Berarti tumbuhan gelaga. Oh, tebu gelaga sebenarnya rumput besar. Berarti tebu dan gelaga. Berarti DP berbeda satu tebu dan gelaga berarti satu genus berbeda spesies beda ini teh satu genus tuh satu famili beda genus, satu famili beda kelas, satu spesies beda gen spesiesnya sama spesies berarti salah satu beda ini berarti berbeda spesies berbeda genus berbeda gen berbeda spesiesnya beda genusnya beda. Bagian tubuh virus yang mampu melakukan pelekatan pada sel tubuh adalah ruang berlabel. Bagian tubuh virus yang melakukan pelekatan pada sel tubuh inang berarti dia lekatkan berarti yang virus yang lakukan pelekatan itu nomor berapa ya lekin ya? Kayaknya dia kemarin kan yang C ya jawabannya ya. Yang C mah DNA, ini mah bagian tubuh virus yang melakukan pelekatan pada sel inang dia tanam begitu. Yang A apa? Yang A-nya. Ya. Perhatikan gambar di bawah ini. Persebaran fauna menjadi 3 yaitu oriental. Berdasarkan gambar tersebut, karakteristik tipe fauna yang sesuai adalah primata. Ini mah tipe flora dan fauna. Ini mah mamalia berukuran kecil, tidak terdapat kera. Ini adalah primata tarsius. Peralihan berarti
peralihan. Mencolok menurut garis hewan-hewan terapan ini adalah peralihan. Mana ya? Asiatik peralihan primata. Peralihan berarti hewan berwarna Persoalan fonetika itu ciri-ciri primata. Primata berarti bangsa kera, tarsius. Burung berwarna mencol itu mamalia berukuran besar. Burung warna tidak mencolok berbagai spesies primata. Mamalia berkantong. Peralihan mamalia berkantong yang endemik, burung berwarna mencolok, mamalia berkantong, burung kecil. Persamaan ciri Arceveria dan Echeveria sama dikelompokkan ke dalam kingdom yang sama, yaitu disini mengandung peptinogen. Arcebacteria dan Eubacteria bakteri berarti habitatnya daerah ekstrim. Ekolognya Karyoteka. Arcebacteria, Eubacteria, bakteri, virus. Polysaccharida, persamaan ciri pada Arcebacteria dan Eubacteria sehingga dikelompokkan ke dalam kingdom yang sama, yaitu bersel satu yang tidak memiliki membran inti atau persamaan yang membuat ke dalam kingdom yang sama. Monera. Oh, Monera berarti dinding selnya peptinogen. Risosom mengandung satu macam materi genetik, selnya tidak mengandung peptinogen. Sama-sama memiliki membran inti, biasanya Arcebacteria dan Eubacteria mempunyai dinding sel melakukan satu bentuk risosom. Sebagai dinding sel terdapat gula dan protein disebut peptin. Eubacteria peptinogen. Eubacteria kalau peptidolikan. Aduh, 485. Pers ini persamaan ciri Arcebacteria dan Eubacteria apa di yang dua?
Aduh. Beliau saja dapat endospora pada lingkungan tidak menguntung bakteri. Dinding sel yang terdiri dari molekul pep ketebalan ini Hadwita, dinding selnya mengandung peptinogen. Ini apa? Peptinogen yang tebal pada diagram. Perhatikan bakteri yang menyebabkan penyakit kolera pada manusia ditunjukkan oleh nomor ini. Penyakit kolera. Setan ini anak benar-benar, Alex. Si Alek mah bener-bener ya gehel si monyong teh. Penyakit. Sifilis. Oh. Bakteri yang menyebabkan penyakit kolera pada manusia kolera, waspada penyakit kolera. Oh, ini apa? Batang berarti. Vibrio cholera. Bakteri kolera berbentuk batang. Gambar bakteri kolera berbentuk batang. Yang mana ya? Vibrio cholera. Satu, dua, tiga, empat, lima. Apa lagi ini? Aduh, si Alek kemana ya? Ada esai. Gehel sia teh. Si monyong mah bener-bener ya anjing teh. Aing teh keulangan. Jelaskan cara organisme tersebut memperoleh makanan. Jelaskan cara tersebut mempertahankan diri dari kondisi yang buruk. Protista berarti. Memperoleh makanan. Mana tuh?
Ini gambar apa ya? Film Rhizopoda. Oh. Beroleh makanan. Rhizopoda gambar. Bagaimana rhizopoda memperoleh makanan? Bagaimana cara rhizopoda memperoleh makanan? Si onto hotenya kalau sibuk anjing teh. Ini rhizopoda cepetan dulu. Pakai saringan nggak? Pakai oleh unggul ya. Itu rhizopoda ya? Ci, nate kuleteran Ci. Ya, tadi A-nya kan nggak ngomong. Wah, Tadi kan nggak ngomong. apaan kan Ci surabi teh? Ya kan biasanya juga kan ada di gantungan kilometer nah. Wah, Hitung 3 pakai yang galon. lain biasa leteran. Oh ya itu tidak ada. Sok ini rhizopoda memperoleh makanan. No. Bentar ya. Rhizopoda memperoleh makanan dengan mendekati sumber makanan. Lah, sumber makanan dengan menjulurkan kaki semu. Dengan memperoleh makanan dengan Memperoleh sumber makanan. Sudah, memperoleh makanan dengan mendekati sumber makanan dengan menjulurkan kaki semu titik. Ya. Kaki semu akan mengelilingi sumber makanan, akan mengelilingi sumber makanan hingga permukaan membran yang mengelilingi makanan tersebut bertemu. Dengan demikian terbentuklah rongga makanan di dalam tubuh rhizopoda. Terus, yang kedua apa aja? Enggak kelihatan. cara organisme tersebut mempertahankan diri dalam kondisi lingkungan yang buruk. Oh. Oh. Dengan cara membentuk kista. Kista ya. Cara membentuk kista bila kondisi lingkungan memburuk. Cara rhizopoda mempertahankan diri dalam lingkungan yang buruk. 165. Cara rhizopoda mempertahankan diri dalam kondisi lingkungan yang buruk. Aduh, error lagi. 35 nya. Cara rhizopoda mempertahankan diri dalam kehidupan yang buruk. Aduh, kenapa ini teh? Cara rhizopoda mempertahankan diri dalam kondisi lingkungan yang buruk. Cara rhizopoda mempertahankan diri dalam lingkungan yang buruk.
Iya, Bisa pula termasuk bakteri? nggak tahu. Bakteri deh kalau nggak salah mah. Ini sudah belum? Udah. Sudah belum? Belum bayar. Oli botol. Nggak ada. Ada. Nggak ada. Plasma Rhizophora mempertahankan diri di kondisi lingkungan yang buruk. Bikin heula we lah. Tunggu itu dulu esai mana Rhizophora teh. Ibu pintar, si ibu mah terlalu iya, supaya orang-orang tak bisa kasih ujung ini ya. Kondisi yang buruk dengan bentuk. Jangan kayak gitu dulu, coba dulu, bisa EPG dulu. Simpan. Yang merupakan ciri dari Tryposinema. Ciri dari Tryposinema. Bakteri yang ini kuno mana bahasa terbatas atau mampu batas yang bermacam tubuh mamalia. Bakteri Tryposinema berasal. Macam-macam bakteri teh apa ya, struktur bakteri atau bakteri yang merupakan ciri Tryposinema. Ciri-ciri Tryposinema. Hidup saat gerak flagel, bentuk tubuh berubah-ubah, tidak mempunyai alat gerak. Bener, ah. Tryposinema. Tryposinema teh apa ya Tryposinema? Viral. Ah. Pantona, ah. Bakteri berarti Tryposinema paling bakteri yang dapat bergerak, mempunyai yang sel juga merajani atau ciri bakteri kalian hidup sebagai parasit, alat gerak flagel. Bu, sama ganti pompaan solar. Pompa solar servis 50 mana? Oli. Aduh, lama. Oli berapa liter? 9. Sempetan mau? Ya. $420 Bapak. Bawa apa dibersih? Udah lah. Oli Bapak. Oli apa? Maunya makanya. Kemarin apa aja gantungan? Link produk. Tryposinoma apa lagi nih ya? Trypanosoma. Naik 7 7 cenah. Oh iya. 420. Lima, genap, 7, 8. Oke lah, naik 7 ke sebelah itu nah. Pilih 10? 10. Mohon. Anu 40 naon? Hah? Anu 40 naon? 40 apa?
tukangnya 40 naon. Hai kelima. Hah? 210 hai kelima. Hai kelima. Ya. Hai kelima hai kenopnya. Halus. Hai genap di tengah-tengah. Genep atuh. Hai genap Ya. boleh. Ulah genep. Genap mah 200. Ulah sih. 275. Hai genep teh 75. Iya. Kata kantolnya. Ya. Tapi encer sedikit dari hai kelima. Oh nu kantol hai kelima. Ya, hai kelima lebih kental. Hai. Hai berapa Bapak? Hai, Belinya hai kelima juga bagus. hai kelima. Tik nyobaan hai kelima. Hai kelima. Ulah 210. 20. Tik nyobaan hai kelima. $200-nya. Nggak bisa Bang, udah murah. Kan cincin mah. Udah murah Bapak. Langgan Saya geus ngageci. kontak langsung. Trypanosoma. Penyakit yang ditimbulkan oleh virus Trypanosoma. Ya masih Bapak tuh, GHL aing teh. Oh, bersifat parasit pada tubuh. Trypanosoma mempunyai alat gerak. Penyakit sutra parasit memiliki ukuran bentuknya pas ke daun, adanya pada alat gerak. Oh ini hidup pada 1 dan 4. Yang ini 82491. aduh susah pisan ini GHL, benar susah banget nih. Beli. Bukan maunya soalnya keanekaragaman hayati merupakan sumber yang dapat diperoleh aktivitas manusia mendukung pernyataan tersebut. Adalah sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Itu manusia yang Beres ujiannya. Oh, tingkat dewa Bapak. Lulus ke corona. Tingkat dewa Bapak. Ada nges usaha ieu lah kudu gawe. Lek ambilin receh 30.000. Becinya Oh, iya Bapak. lulus usaha ieu atuh. Mau 20 lagi ya. Malam. Aktivitas manusia mendukung pernyataan tersebut adalah merupakan sumber daya alam yang dapat diperbaharui untuk kemakmuran perlu mencari sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Kami memperhatikan asas keseimbangan untuk mencari merupakan sebenarnya dapat kembali salah ya mohon Bapak enggak ketika menempel pada tubuh bakteri virus mengambil alih fungsi proses bertujuan untuk ketika menempel pada tubuh bakteri virus mengambil alih fungsi proses bertujuan untuk ketika menempel virus mengambil alih proses tersebut untuk melibatkan sintesis protein dan membuat molekul baru agar melawan hasilnya agar mengaktifkan proses tidak dapat memproduksi molekul baru. Tadi saya sudah satu udah ya? Iya, tulis 2010 bakteri. Belajar biologi semakin asik dan tetap dia bentuknya kecil. Oh, Virus akan menempel, tahapan satunya menempel guys, menempel pada permukaan si sel bakteri dan dia pun
nggak asal-asal nempelin, nanti ada kayak suatu bagian bernama reseptor yang bisa mendeteksi ini cocok nggak sih gitu kan. Kalau cocok baru dia bisa lanjut ke tahapan selanjutnya gitu guys. Nah kalau udah nempel, tahapan keduanya adalah injeksi atau penetrasi. Apa itu? Penetrasi, Masuk kata menempel. kuncinya, yaitu memasukkan nanti genetik yang ada pada bagian kapsid atau kepala virus itu DNA atau RNA. Ingat, virus hanya memiliki DNA saja atau RNA saja. Jadi kalau dia jenisnya virus DNA, Ketika menempel pada tubuh bakteri, virus mengambil alih fungsi DNA bakteri. Proses tersebut bertujuan untuk ambil buku cetak di atas meja. B. Virus. Virus mengambil alih pada dengan tujuan supaya virus mensintesis protein dan membuat struktur virus yang baru. Berarti protista mirip tumbuhan memiliki ciri. Protista, mana kita pencatatan itu? Jimat-jimat tadi tuh. Protista mirip tumbuhan memiliki ciri mirip tumbuhan. Protista mirip tumbuhan memiliki ciri alga yang hidup di tempat yang kaya aksan organik, memerlukan oksigen bebas, memiliki kloroplas 2, memiliki kloroplas, terus hidup di tempat yang kaya zat organik, memerlukan oksigen bebas, tubuh tersusun atas sel eukariotik. Kaya akan zat organik. Teh apa? Zat organik. Protista mirip tumbuhan memiliki ciri 2, akar tumbuhan mirip tumbuhan uniselulur fitoplankton ya. Fitoplankton berarti mirip tumbuhan, berarti dia dua yang hidup di tempat yang kaya akan zat organik. Zat organik teh apa? Tubuhnya tersusun atas sel eukariotik. Benar? Tumbuhan itu eukariotik. Ini belum belajar. Aduh. Protista mirip tumbuhan, mirip jamur. Mana ya protista mirip tumbuhan? Lek, ai primata tuh yang itu mata besar tuh itu peralihan, tipe-tipe peralihan itu apa? Burung abancayo apa? Ya endemik. Protista mirip tumbuhan. Warna burungnya cenderung tidak cerah. Badannya agak besar. Banyak spesies primata. Oh berarti benar. Protista mirip. Waduh, kenapa tidak dijangkau nih Google lagi? Ciri mirip tumbuhan, memiliki akar, memiliki klorofil. Uniselulur tumbuhan protein dari tumbuhan uniselulur disebut uniselulur. Eukariotik reproduksi aksesual eukariotik itu apa? Punya membran inti ya? Hah? Tubuhnya tersusun dari sel prokariotik mana? Prokariotik itu apa? Alek? Prokariotik itu apa? Itu banyak.
mana prokariotik? Tidak punya membran inti. Itu dia eukariotik atau kalau tumbuhan tuh berarti alga, jamur, tumbuhan hewan tidak punya membran inti, bakteri, alga hijau. Berarti itu dia teh protista mirip tumbuhan. Alga berarti membran inti, bakteri, alga hijau biru, alga hijau biru. Prokariotik. Prokariotik berarti satu dan dua tubuhnya tersusun sel prokariotik. Alga hijau biru. Alga hijau biru itu apa? Hah? Cyanophyta, Bukan maksudnya yang punya klorofil itu apa? Alga atau alga hijau biru? Alga hijau biru. Coba alga hijau biru kan? Alga hijau, alga pirang, alga merah, alga api. Prokariotik tidak punya membran inti. Alga ada alga hijau. Itu alga itu yang punya ini sel apa? Alga punya prokariotik kak? Klorofil, kloroplast. Alga bersifat otor-otor, alga yang punya. Oh alga. Iya oli. Punya biasa weh. Alga yang punya. Ya. Sehari. Satu, Apa neng? dua dan Yang dia nawe Filter oli. saringan olina, filter olina. Apa dia mah 3 liter ini mah. Sok. Berasa organisme terlalu digolongkan ke dalam kingdom plantae karena kingdom plantae itu apa ya? Plantae mana dia? Kingdom plantae. Plantae itu hewan tumbuhan? Oh tumbuhan. Tidak memiliki kaloteca, memiliki membran inti, berdiri sel selulosa, bersifat heterotrof, multiseluler. Ini mah jamur ini ya? Ya, fungi. Berdasarkan namanya organisme plantae tumbuhan karena Bersifat heterotrof. Ya, betul gak sih? fungi tak bisa membuat makanan sendiri ya? Iya. Memang fungi tak bisa membuat makanan sendiri? Iya. Berdasarkan penyataan karakteristik dari Jadi sabaraha? Monera. 1,5. Berapa? 165 sama filter. Sama filter? Filter berapa? Sama filter oli. 190. Berapa? 190 Oh, 190. Monera. Mana itu kingdom-kingdomnya? Oh ini kingdom Monera. Sebagai protista ya plantae. Monera di mana? Kingdom Anu ki sok dibawalan di oli. stempel. Oli. Olinya ada. Kingdom Monera lek. Apa dia ciri-ciri? Kingdom Monera. Di mana sekolahnya? Malah di Bandung. Oh, di Bandung. Temen yang Satrianya. Ya. Ya. Satria dia sama 6. Oh. Kelas 2, kelas 3. Monera lek, ciri-ciri Monera. Di mana di Bandung kok? BPK. Oh, BPK Oh ini Penabur. Ya. uniseluler, prokariotik, heterotrof, uniseluler, Iya. 1 autotrof, prokariotik, 15 satu, 1 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
Terus 1366 apa eukariotik, bukan, berarti satu autotrof, berarti 134 salah, 136 salah, dua seluler prokaryotik, seluler prokaryotik, 15 ada 5 4 heterotrof, 1 nih 14 heterotrof, 145 salah, ini seluler prokaryotik. Tahu orang lagi riwo aja ngobrol lagi kilometer, bikin DP kilometer 17. Aduh, jelaskan proses yang terjadi pada gambar tersebut. Oh, ini gambar ini. So, tulis. Mana? Sabaraki kilometer na tanah. Sebut ke hiji-hiji. Sebut ke salah terus. Kala 2 hiji opat. 2 hiji opat. 8598 2 hiji opat 8598. Di mana ya itu ya? Ini mah ini siklus itu lah. Apa tuh namanya? Detik. Berarti nggak kemun screennya kita kemarin teh. Ya. Nah ini. Sok Apa? jelaskan. Itu apa JP-nya mah? Apa di soal? Jelaskan Proses yang terjadi prosesnya. pada gambar A dan B. Titik dan itu. Ini mah di video mana tuh? Tulis ya. Mana tuh? Titik dan itu bakteri apa itu? Virus bakteri? Bakteri ya? Tahu? Bakteri? Udah tadi sama dia. Nah ini nih. Ini ya. Ini sok apa? Pada gambar A. Nah ini konjugasi. Ya. Itu konjugasi. Pada gambar A Pada adalah gambar proses A. Ya, pada gambar A terjadi proses konjugasi. Oke, masuk. Di dalam. Jadi ini dia tulis apa gini? Pada gambar A terjadi proses konjugasi. Jelaskan proses yang terjadi pada gambar A dan B. Jadi DP proses ya. Itu apa konjugasi? Hmm.
Ini pada gambar A terlihat konjungsi di mana Ya Allah. konjugasi. Ya, proses perpindahan DNA secara kontak langsung. Kontak langsung antara sel bakteri yang berdekatan. Ya, sudah. Yang kedua apa? Oh, itu. Membelah diri ya? Ini? Nyaman. Oh, bukan. Ya, pembelahan itu. Oh iya. Pembelahan biner yang kedua, pembelahan biner pada bakteri. Pembelahan biner pada bakteri. Ya, Udah. di mana pemanjangan sel dan replikasi DNA, pemanjangan sel dan replikasi DNA pada sel induk. Kemudian sudah, kemudian dinding sel dan membran plasma, sel dan membran plasma mulai membelah. Kemudian apa itu yang ketiga? Ini septum terbentuk. Kemudian septum terbentuk dan DNA terpisah. Kemudian sel terpisah menjadi dua. Udah. Udah. Ya, sok. Nah, nih lanjut. Pernyataan benar mengenai jenis protista yang menguntungkan dan bermanfaat bagi manusia. Aduh, protista yang bermanfaat bagi manusia itu apa ya? Ini protista yang bermanfaat bagi manusia itu mana? Foraminifera penting untuk industri makanan. Protista yang bagi apa ya? Jenis-jenis protista. Agak hijau, agak merah, segala macam. Bukan DP nama-nama ilmiah ini teh. Paramecium menghancurkan sampah protista. Iya. Ada di sini, ini nama ilmiahnya garis miring yang miring-miring. Sok, cari. Foraminifera. Ada foraminifera tuh. Foraminifera Itu sampah dia mah ya? Kalau yang sampah mah itu paramecium. Paramecium bukan. Oh bukan, berarti euglena dapat menghasilkan zat makanan. Nggak tahu itu mah nggak ada di sini. Iya ya lah, maci. Siap lah. Ya. Sini orangnya sini. Enggak ada kami. Penting untuk bahan gosok. Mana? Jenis-jenis protista yang bermanfaat bagi manusia. Jenis-jenis protista yang bermanfaat bagi manusia. 1 jam udah berlalu, soal belum 20-20 aja. Kehidupan foraminifera karena terlalu mengalir di dasar laut dan berguna minyak bumi. Ya ada susah. Foraminifera mana? Ada situ foraminifera? Nggak ada. 20 tahun. Rirolia hidup ada dalam bentuk tanah. Rirolia bahan gosok. Oh ini. Charles Lefera
alat tekno memeriksa darah penderita penyakit malaria. Akhirnya menemukan obat tersebut ada hubungan dengan penyakit malaria. Kata ini merupakan hasil dari ini malaria itu penyakit apa ya? Penyakit malaria sebabkan oleh apa? Nyamuk berarti dia secara tekun. Dia tekun berarti coba tadi bahkan ada hubungan dengan penyakit malaria. Eksperimen Dia udah coba. Soalnya tekun menerus memeriksa darah. Coba ini penderita malaria akhirnya menemukan dia berarti eksperimennya. Bukan observasi, itu kan baru begitu kan. Diperkirakan tuh objek tersebut diperkirakan. Perkiraan hasil. Berarti hasil sementara kayaknya. Hasil berarti hipotesisnya. Nah, ini aing belajar. Dan memang iya kayak kita terbaca Itu kan kemana? gampang, Bu. Mana? Untuk mengetahui bagian tubuh mana planaria memiliki dilakukan pemotongan terhadap planaria. Beberapa kali kalau 3 variabel. Tunggu. Untuk mengetahui beberapa tubuh dari planaria dilakukan pemotongan variabel terikat. Berarti ini planaria menjadi 3 bagian, itu kepala, bagian ekor, dan pengalaman. Berarti dia terikat berarti kurang pengertian dan waktu pemotongan di tubuh bagian kepala dia terikat. Pengamatan pada tubuh planaria kecepatan dengan waktu yang diperlukan terikat berarti waktu ya. Waktunya kayaknya. Ya, dia terikat kan? Ya. Kemudian ya ampun. Ini bagus, Bu. Baik riset dari mah baik. Kenapa jadi begini? Kenapa? Berisik. Aduh, Ya kan yang kemarin. bakteri bukan, ini masih biru, ini Kolera. kolera. Kolera tuh nomor berapa? Batang tuh yang mana? Kita sudah dapat. Ini batang. Itu bola atau batang? Ini yang batang ya, Maya? Iya, 5. Terus mana lagi? Peranan cyanobacteria sebagai vegetasi perintis adalah peranan cyanobacteria sebagai vegetasi perintis yaitu cyanobacteria lagi. Peranan cyanobacteria sebagai vegetasi perintis yaitu alga hijau biru. Cari situ alga hijau biru. Karena itu hidup di tempat yang beralasan air bentuk yang pasti lain bersama dan tingkat tinggi makhluk hidup pada lingkungan yang kurang mendukung. Alga hijau biru tadi yang dapat tuh alga hijau biru mana? Ini mana sih alga hijau biru? Oh, berarti ini Nggak ada. kurang mendukung. Mereka temukan dengan panas yang berarti bersimbiosis dengan tanaman tingkat tinggi. Mereka bahkan juga hidup di habitat seluruh penjuru bumi. Ada? Nggak ada. Salah satu virus yang menyerang manusia dapat menyebabkan kematian akibat pergeseran hati atau hal tersebut diperoleh dengan penyakit yang Salah satu virus yang menyerang manusia dapat menyebabkan kematian. Kan mikrofonnya di bawah situ, Bu. Salah satu virus yang menyerang manusia dapat menyebabkan. Ini mikrofonnya di bawah. Kan 20 nomor dah. Salah satu virus yang menyerang manusia dapat menyebabkan kematian akibat. Masalahnya tidak bisa tuh. Oke.
Salah satu virus yang menyerang manusia menyebabkan kematian akibat pergeseran pengerasan hati atau saya terbang sinosis. Ini apa nih? Jangan kecanduan alkohol. Kematian itu saya Itu kayaknya yang mana? Perut membesar dan tubuh wanita berwarna kuning. kuning nih, liver tuh kuning. Jaringan perut, jaringan liver berkepanjangan, alkohol berarti yang mana? Oh iya, liver benar. Gua nggak tahu. Karena bapak Aing. Bapak Aing kan kuning sampai sekarang. Aduh, Nggak bisa. Ini teh. tekan aja, gue tekan tombol. Udah. Hal yang bukan merupakan alasan mengapa virus dianggap sebagai makhluk hidup yaitu ketika menempel pada ini sudah ini ya. Protein, ini mah sudah. Kan ada nomornya di sini, Bu. Oh iya, jelas. Nomor di sini aja belum. Berikut ini usaha-usaha melestarikan kandungan agar tidak mengalami kepunahan. Ini yang kemarin ya? In situ kemarin ex situ. Berikut ini merupakan usaha melestarikan keanekaragaman hayati agar tidak mengalami kepunahan. Berarti teh? Kemarin teh nomor berapa? Kemarin mana kunci jawabannya? Ini yang kemarin tuh ini. Ini apa namanya? 3, 4, 3, 4, 3, 4, 5 ya. Sekarang mah berarti 1, 2, 6. Ya. 126. Semuanya. Satu di ujung kulon. Ujung kulon kebun binatang bukan? Di Bengkulu nggak apa-apa kalau di Bengkulu, tapi jangan kebun binatang. Oh, bukan kebun binatang? Bukan itu mah. Iya, kalau yang senang. nomor pasti benar rumah. Sungai Bakau. Benar. Berarti ini ya. Bukan kebun binatang dah yang itu. Ya udah nggak apa-apa. 12. Ini apa ini? Gurun. Curah hujan yang tinggi terdapat gunung konifera, curah hujan tahunan, curah ekstrim bersuhu tinggi. Curah malam berubah rendah. Cuaca ekstrim pada siang bersuhu tinggi. Ini ya. Musim dingin cukup panjang musimnya. Oh, enggak. Nah, itu saya itu bisa biru-biru begitu. Ini kan gurun, cuaca ekstrim ketika siang bersuhu tinggi dan malam bersuhu rendah kan? Iya, malamnya dingin di sana. Iya. Malamnya dingin panas juga. Kita agak screenshot benar sama. Pada tahap replikasi virus terjadi. Replikasi virus terjadi. Pada tahap replikasi dalam reproduksi virus terjadi. Berikut beberapa informasi untuk bagaimana virus melakukan replikasi. Tahap asosiasi penempelan, tahap injeksi masukkan virus. Oh, berarti replikasi, berarti injeksi virus dalam sel inang, sintesis virus, sintesis ribosom pada jenis hidrolisis DNA sel inang atas kendali materi jenis virus, injeksi 1 dan 2, 1 dan 3, 2 dan 3, 2 dan 4. Polygardan setengah. Iya, nanti tambah 15.000 Bapak. Hidrolisis DNA 1 dan 2. Di Indonesia menjelang musim kemarau sering muncul endemik demam berdarah. Hal ini terjadi pada cabang biologi. Di Indonesia menjelang musim kemarau sering muncul endemik demam berdarah. Hal ini terjadi pada cabang biologi demam berdarah. Nyamuk. Ilmu mempelajari tentang nyamuk. Nyamuk, entomologi. Muncul endemik demam berdarah. Biologi, psikologi, bakteri. Nyamuk apa? Bakteri. Nyamuk. Nyamuk disebabkan oleh demam berdarah. Lihat demam berdarah nyamuknya apa? Bakteri atau virus? Demam berdarah. Virus. Demam berdarah disebabkan oleh
virus. Berarti virologinya. Kalau nggak salah ya, karena dia cuma virus. Ada demam berdarah. Pada kebun binatang hidup berbagai jenis satwa. Perbedaan sifat yang bukan akibat perbedaan jumlah komponen materi dan gen ditemukan pada individu komposisi materi dasar gen. Berarti kucing berambut putih, mamut berambut warna coklat, kelinci berwarna rambut kelabu, mamut berekor panjang, kuping besar panjang. Ini lihat sini. Perbedaan sifat yang ditemukan akibat perbedaan jumlah dan komposisi materi dasar gen. Berarti kelinci berwarna putih, ya. Ya, kelinci rambut kelabu. Mana kelinci? 1 dan 3 bisa tuh. Kelinci berwarna 1 dan 3 ya? Hah? Ya. 1 dan 2 terlalu mungkin. 2 dan Gen. 4 warna dan Ini tuh perbedaan apanya gen? gen berarti DP ada yang warna putih, ada Sebenarnya nggak sih kalau gen mah? Gen kayaknya lebih gitu, berkuping besar atau panjang. kelinci berkuping 1 dan 5 nggak ada. Nggak ada, berarti ya udah 1 dan 3 aja kan. Terus kalau 2 dan 4 mamut berwarna coklat, mamut berekor panjang. Marmut. Ada Beda kan warna coklat sama berekor panjang. Iya ya, 1 dan 3 nya. Iya. Gen ada yang warna putih, ada yang warna kelabu. Kelabu itu abu kan? Hah? Oranye. 17. Nah ini dari beberapa organisme termasuk kelat ciliata ditunjukkan oleh nomor ciliata. Berarti banding. Ciliata nih. Mana? 2 Len? 2 nya. 2 ya? 2 nih. 2 dan berapa ciliata? Yang ekor panjang ini apa ya? Flagel. 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 Ciliata yang mana? Coba lihat ciliata ini. Iya. Film apa tuh? Flagel. Ciliata ini nih sporozoa ciliata. Macam-macam ciliata. Bah. Si Gunta. Dia ciliata 2 dan berapa ini? Ada 2 dan 4, 2 dan 5, 2 dan 6. 2 dan 4 bukan, 2 dan 5 bukan, 2 dan 6. Oh gitu ya, 2 6. Ciliata rambut getar, mempunyai rambut getar itu silia. Mana? Hah? Ciliata. Kok nggak ada ya gambar ciliata di sini? Ini ya? No, Tintinida. Hah? Tintinida. Ciliata sel. Iya, ini kan? Ini apa ini? Tintinida. Di sini lihat apa? Nggak tahu, di situ tulisannya, coba ibu keluar. Tuh, Tintinida. Coba tekan sekali lagi, nah itu Ciliata. Gak ada gambarnya, masalahnya ciliata tuh cuma begini. Nyambung sih kayaknya cuma nomor 2 sama nomor 3 masuk Mbak? 3 3 Kayak 15 menit lagi loh. mana ciliata? Ciliata teh yang mana lagi nih teh? Macam-macam ciliata. Salah. 2 dan 6 ini teh. Tuh. Sang 2 dan 6. 2 dan 6 tuh DP ya. Mana? 18. Nih, cepat. Secara 1, 2, 3 adalah Protista Monera Fungi. mana? Protista Monera Fungi ini. Dulu kemarin nggak beda ada yang ini mah. Di Bali. Kemarin kan Protista Monera Fungi.
Nah sehari ini teh Monera Protista fungi kayaknya. Monera Protista Di Bali. di sini ada. Karena Hayati di itu ya. Di mana Lek? Bab berapa itu? Nih, Yo. yang mana? Prokaryotik, uniselulur, autotrof, heterotrof, reproduksi terutama seksual. Ini nih uniseluler, Uniselulur, autotrof, heterotrof. Nih dua ini nih. Ada bakteria dan eubakteria, bakteri. Monera, itu mah. Berarti protista apa? Eukaryotik Eukaryotik, Eh? uniseluler, multiseluler, autotrof, heterotrof. atau oh enggak, eukaryotik apa protista uniselulur multiselulur. Iya. Berarti yang ketiga protista. Fungi, eukaryotik, multiseluler, uniseluler, multiseluler, heterotrof. Fungi apa? Fungi. Eukaryotik, uniseluler, multiseluler, heterotrof. Iya, ini benar. Nih, hal yang merupakan alasan virus golongan benda mati. Dia benda mati dapat dikristalkan, tidak merupakan sel. Warna kecil, warna nuklear. Berarti 1 dan 2. 1 dan 2. Ya. Ya. Nah ini sudah ini mah. Ketiga. Sok. Berdasarkan makhluk hidup yang memiliki kekerabatan paling dekat. Coba Musa dan Musa tuh cari ibu cari. Kekerabatan itu apa? Kekerabatan yang paling dekat jenisnya gitu. Musa paradisiaca. Apa ini? Pisang. Udah. Terus Musa textilis. Apa ini? Pisang. Sama. Berarti berapa? 2 dan 4. Nggak ada, Lek. 3 dan 4. 3 dan 4 mana? Itu Oke. Seorang siswa yang meneliti pengaruh cahaya terhadap kecepatan balon kecambah. Maka yang terdapat sebagai variabel bebasnya adalah cahayanya. unitas cahaya ya. Cahaya. Atau bijinya yang ditanamkan. Cahaya kan variabel bebas. Ya. Oh, ini mah sudah ini mah. Oh ini belum peristiwa blooming ya. Dalam divisi nih blooming alga, ledakan populasi alga di alga merah. Ke dalam divisi apa sih alga teh? Eugle ini kayaknya Eugle ini. Sopoda Euglena kayaknya ya. Ketemu agak merah. Merah teh api. Euglenopita. Bukan ya? Nih, Dinoflagellata Pyrophyta. Ini. Ya. Ciri utama yang menjadi pembeda antara bakteri dan ganggang adalah bakteri dan ganggang. Bakteri punya bersifat heterotrof. Bakteri apa? Bakteri apa? Ganggang biru tidak. Bakteri memiliki bakteri. Bakteri apa? Bakteri heterotrof. Coba lihat bakteri di situ. Bakteri hidup bersifat ganggang biru tidak. Bakteri tidak bergerak. Ganggang hidup bergerak. Bakteri tidak memiliki membran inti. Bakteri punya membran inti nggak? Punya. Bakteri tidak. Bakteri punya bersifat heterotrof. Ganggang biru heterotrof. Bakteri heterotrof benar? Yang tadi bakteri heterotrof. Bakteri ada autotrof ada yang heterotrof. Oh berarti salah. Ganggang biru autotrof. Bakteri dapat melakukan membran sel. Ganggang biru tidak. Bakteri ukuran kecil punya dinding sel, dilihat sebagai organisme bersel satu, membran inti. Prokaryotik tidak mempunyai membran inti. Bakteri tidak mempunyai ini. Ganggang biru mempunyai. Oh, bakteri punya membran intinya. Bakteri tidak memiliki membran inti. Kalau ganggang biru punya membran inti nggak ganggang? Hah?
Enggak tahu. Prokariot bakteri, tidak membran inti, tidak punya membran inti. Ini jawabannya. Ganggang biru tak punya. Ganggang biru tadi ada ganggang biru. Lihat dia punya membran inti nggak? Ibu dan tadi bolak-balik harus 27. Penggunaan sel punca untuk terapi bagi penderita diabetes dilakukan dengan hal satunya, tetapi ini memang awan biologi, cah. Nih ngeliat. Penggolongan sel punca untuk terapi bagi penderita diabetes dilakukan memanfaatkan sifat pluripotensi sel punca. Terapi merupakan cabang biologi dan aspek biologi. Sel punca. Biologi. Jaringan. Hah? Histologi jaringan. Astagfirullah. Harus ganti HP nih. Nah, ini Udah. 29. Pernyataan yang benar tentang perkembangbiakan plasmodium. Modemnya apa? Plasmodium. Pernyataan yang benar tentang perkembangbiakan plasmodium. Plasmodium, baca. Mana ya plasmodium? Pembelahan mana tuh? Pembiakan aksesual. Pembelahan inti ini apa? Pembelahan biner dalam tubuhnya. Oh, nyamuk. Pembelahan dalam tubuh nyamuk, sporogonia dalam tubuh manusia. Nyamuk berarti tentang perkembangan plasmodium. Dia bernyawa. Dalam tubuh manusia melalui terjadi melalui proses pembelahan sel secara ganda. Pembelahan biner dalam darah. Pembelahan biner dalam tubuh nyamuk, sporogonia dalam darah. Pembelahan dulu biner dalam tubuh nyamuk dan sporogoni. Mana sporogoni? Ini terjadi dalam sporogoni. Ya benar tuh. Mana esainya berikutnya, Lek? Apa? 31. Aduh, ini cepat. Jelaskan alasan mengapa protista mirip jamur tidak dimasukkan ke dalam kingdom fungi. Besok naon? Karena dalam kingdom fungi. Karena jawaban nomor 1 teh. Kena menit lagi Bu, cepat. Mana? Cepat. Mengapa alasan protista mirip jamur tidak dimasukkan ke dalam kingdom fungi? Tidak digolongkan ke dalam kingdom fungi. Jamurnya. Ya. Kenapa cara memilih? Karena Ya. bagaimana nih? Tunggu sekedar mengerti. Ulang. Kenapa protista jamur tidak masuk ke dalam Iya. kingdom fungi? Terlalu banyak jamur. Karena perbedaannya terletak pada cara reproduksi, siklus hidupnya, susunan selnya. Dalam kurung, zigot dapat bergerak karena punya flagel, tutup kurung. Jangan. Tunggu. Tidak dapat. Kenapa mirip jamur? Tidak memang jamur. Sudah? Nah. Semuanya itu berbeda. Tulis Semua itu sudah. Cepat. Semuanya itu berbeda. Jelaskan 2 contoh anggota dan peranannya dari protista mirip jamur. Protista mirip jamur. Jelaskan 2 contoh anggota dan peran anggota protista mirip jamur.
Salam gel. Protista mirip jamur yang mana ya? Protista mirip. Nih, protista mirip jamur. Ya sok. Nih, garis bawah satu. Miso ini. Miso kota. Langsung jamur lendir. 2, nih. Oh, micota ya. Ya, Dalam kurungnya? jamur air. Terus apa lagi? Dah. Peranannya dari protista contoh anggota dan perannya dari itu perannya untuk apa ya? Udah begitu Joy? Perannya? Yang mana aku tahu? Lanjut nomor selanjutnya Bella. Ya, Simpan. dalam meningkatkan penyimpangan pemerintah yang unggul. Nah ini, Nggak ada tika. gimana? Sudah. Atas. Udah. Bagian dari struktur bakteri berfungsi untuk melakukan sintesis protein. Sintesis protein itu apa? Injeksi. Sintesis protein struktur bakteri. Nah, sintesis protein itu apa ya? Mana sintesis protein? Mau aku tahu lah kan yang bilang belajar. Oke, yang mana? Mana sintesis protein? Jadi bilang protein. Oh ini tempat asalnya protein sitoplasma. Sitoplasma mana? Dapat sitoplasma. Nggak ada. Nggak ada. Ribosom kayaknya. Dilihat ribosom. Ribosom. Oh iya ribosom, mana ribosom? Berapa nomornya? Oh, simpan. Dah, aman guys, tinggal 7 lagi. Berapa ini? 35. SI. Aduh, cok jawab, baca. Apa itu? Jelaskan secara singkat bagian tubuh mana yang terpengaruh jika virus tersebut menginfeksi tubuh manusia. Udah 1 menit lagi, Bu, nggak keburu, Bu. Mana virus? Yang saya tubuh manusia virus. Aduh, telah keburu, oi. Iya, juga 1 menit lagi, Bu. Yang infeksi tubuh manusia. Aduh, telah keburu kok. Ya sudah lah, Bu, ya. Saya ada berapa nomor itu? Masih ada 3 lagi. Terus baru zona peralihan. Ya. Oke, nggak keburu. Gara-gara ini nih mikir esai. Ya sudahlah, yang keburu 7. Apa gunanya belajar? Bingung itu. Kan yang merugi. Aduh, gila. 105.000 kembalian dari Berapa? tadi. 105.000. 35 kali 3. 105.000. Gila. Dan dapat duit kembali. Mana dapat duit dari mana, Ris ya? Jangan aing nuker kapung 300. Nah, merugi we aing.